sore ibu-ibu semuanya. Kita sama-sama bersekutu walaupun secara online saat ini. Saat ini tidak pakai puji-pujian, tetapi kita berdoa dan kita merenungkan bagian firman Tuhan. Kita berdoa sejenak. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami dipertemukan walaupun lewat udara, walaupun lewat online, tetapi biarlah kami saling akrab satu dengan yang lain. Kami semuanya bersatu menjadi satu persekutuan untuk menyembah Tuhan, dan kami sungguh-sungguh boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, berkati kami sebagai persekutuan komisi wanita di tempat ini, di GKT Siloam di tempat ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saat ini saya ajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya ambil dari Bilangan 21. Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Wah, ini adalah suatu hal yang terjadi yang luar biasa. Ini bukan pandemi, tapi satu malapetaka, di mana mereka semuanya tiba-tiba terpagut ular. Semuanya ada ular. Di bawah pasir tiba-tiba ada ular. Di tempat mereka berjalan ada ular. Dan ular itu menggigit mereka. Gigitannya adalah gigitan yang mematikan. Mungkin racun yang bersaraf, neurotoksin, ya. Itu luar biasa sekali. Mereka sudah berdosa dan kemudian dihukum oleh Tuhan dengan ular. Semua orang, ya, hampir semua terpagut. Mereka lari tidak tahu lari harus kemana. Dan itulah pakutan ular yang mematikan. Ada seorang ibu, anaknya dipagut, ya bingung, ya. Dan ada yang seorang anak, mamanya dipagut, papanya, dan lain-lain. Oh, kok situasi begitu kacau. Tapi Tuhan memerintahkan, buatlah ular tedung. Kalau di dalam bahasa aslinya dikatakan Wayomer Adonai El Moshe Aseh Leka Seraf Wasim, ya. Buatlah ular berapi. Jadi kalau dalam bahasa aslinya memakai kata seraf. Seraf itu bahasa jamaknya serafim. Serafim itu dekat sekali. Dan serafim itu sebetulnya adalah malaikat, ya. Buatlah gambar malaikat. Buatlah patungnya malaikat. Patungnya makhluk yang berapi. Ya. Buatlah di sana supaya, ya, setiap orang yang melihat itu akan sembuh. Tetapi apa yang terjadi? Musa membuat apa? Dikatakan di ayat 9, ya. Kemudian Musa membuat nahas mahuset. Nahas mahuset itu ular biasa dari tembaga. Perintah Tuhan, ya. Seraf sim itu serafim, makhluk malaikat yang berapi. Kemudian yang bisa dibuat adalah ular biasa dari tembaga. Tapi apakah berhasil? Berhasil tetap. Di mana semua orang Israel, semua orang yang percaya kepada ucapan Musa, yang percaya kepada ucapan Allah, barang siapa yang melihat ular tembaga yang digantung di atas itu, maka mereka akan sembuh. Dan memang betul-betul sembuh. Luar biasa sekali. Tidak seperti perintah Tuhan, diminta membuat seraf, tetapi yang jadi ular. Tuhan memberkati hasil karya maksimal ular itu untuk menyembuhkan. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita ngomong-ngomong soal perbedaan seraf dan juga nahas, itu beda sekali, ya.
seraf itu ular berapi atau malaikat yang berapi atau makhluk yang berapi, kita nggak tahu. Mungkin Musa pernah ditunjukin oleh Tuhan itu serafim, karena di dalam Yesaya kita bisa lihat bahwa malaikat itu punya 6 sayap, 2 untuk menutup muka, 2 untuk menutup kaki, 2 untuk melayang-layang. Dan kalau mungkin Musa melihat itu dan kemudian bisa menggambarkan seperti ular, ya, ular yang bisa terbang, ular berapi. Nah, mungkin juga itu. Dan mungkin kalau kita di Imlek kita bisa melihat lung atau naga, ya. Nah, naga yang di dalam budaya Tionghoa, naga itu bukan iblis, ya, bukan setan, ya. Naga itu adalah mewakili ini tadi, ya, mewakili seraf, ya, mewakili malaikat yang menolong, ya. Nah, tapi mari kita sama-sama pikirkan apa maknanya dari ayat ini. Tuhan memerintahkan perintah untuk kita lakukan dengan benar, baik, sempurna. Kita harus berusaha mengikuti perintah Tuhan, sampai detail kita harus mengikuti. Jangan membuat patung untuk disembah. Kasihilah Tuhan Allahmu, lakukan sekuat tenaga, semaksimal mungkin. Apakah kita bisa melakukan persis sama dengan yang Allah perintahkan? Wah, pasti susah, tidak bisa, ya. Musa sendiri yang orang top suruh membuat seraf, tidak bisa. Bisanya membuat nahas. Disuruh membuat malaikat yang berapi, ya, seperti ular berapi atau serafim yang pernah dia lihat. Seraf tidak bisa, bisanya cuma bisa ular. Tapi Tuhan juga berkenan atas ular yang dibuat dengan susah payah, dengan sekuat tenaga, yang dengan berita yang disampaikan dengan benar. Orang Israel melihat ular itu, melihat nahas itu, dan mereka disembuhkan. Wah, ya, luar biasa. Mari kita sama-sama pikirkan, apa yang harus kita buat? Bagaimana kita mengikuti perintah Tuhan? Yang penting mengikuti dengan serius. Sungguh-sungguh, berusaha keras, berani berkorban untuk mengikuti perintah Allah. Kalau kita berusaha keras mengikuti perintah Allah, maka Tuhan juga akan berkenan apapun yang bisa kita capai secara maksimal. Kemudian apalagi? Tuhan berkenan memakai itu untuk kemuliaannya, untuk menyelamatkan orang lain juga. Mari kita sama-sama pikirkan diri kita. Mari kita juga pakai untuk orang lain. Diri kita untuk keluarga kita. Walaupun kita nggak seperti seraf, kita cuma nahas, tetapi nahas pun dipakai oleh Tuhan. Bagi kita semuanya, mari kita relakan diri kita dipakai sungguh-sungguh oleh Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan, pengurus-pengurus komisi yang nanti bulan Juni akan ada pemilihan. Jangan memikir, aku tidak bisa apa-apa, aku cuma bisa ini, bisa itu. Ingat, ya, nggak bisa kita jadi seraf, tapi nahas pun dipakai oleh Tuhan. Apapun kemampuan dipakai oleh Tuhan. Mari kita pikirkan ini. Rekan-rekan semua, anggota Persekutuan Komisi Wanita Sofia PKT Siloam, mari kita pikirkan. Jangan kita pikir seperti seraf. Jadi seraf susah, tidak bisa siapapun. Siapa bisa? Musa pun tidak bisa buat patungnya seraf, tapi nahas dipakai. Siapa kita? Kita sederhana, kita biasa saja, kita tidak mampu ini, tidak mampu itu. Nah, apalagi ada tes karunia ya kemarin, mohon hasil tes itu sungguh-sungguh dilihat. Mari kita melayani dengan maksimal sesuai dengan karunia kita. Tuhan pasti berkenan, walaupun tidak sama seperti pikiran kita, walaupun tidak sama seperti tuntutan Allah di dalam firman-Nya. Mari kita melayani dengan apa yang saya bisa. Mari kita melayani dengan apa yang saya punya. Bukan kita cari alasan karena orang lain bisa atau saya yang tidak bisa atau saya yang tidak punya. Mari kita melayani dia. Mari kita belajar dari Bilangan 21, 8 dan 9 ini.
nahas, walaupun tidak seperti seraf, tapi dia bisa menyelamatkan banyak orang. Kita pun bisa menyelamatkan banyak orang. Pada saat pandemi seperti ini, pada saat tidak ada persekutuan, mari kita gunakan untuk telepon kepada rekan-rekan kita, kepada siapapun rekan-rekan kita, untuk kita ngomong tentang Tuhan. Kita ngomong, kita doakan, kita sama-sama bersekutu, mungkin lewat telepon kita, lewat HP kita, lewat Android kita. Bagaimana dengan kita? Mari kita sama-sama bersyukur. Persekutuan lewat online ini bisa membuat kita lebih bersemangat lagi. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sudah merenungkan bagian firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, setiap anggota komisi wanita di tempat ini. Terima kasih. Berikan damai sejahtera Tuhan untuk setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Tuhan memberkati.